Halo dokter dan sejawat sekalian, perkenalkan saya Dr. Gigi Yuniar. Saat ini saya bekerja untuk GC Asia Dental dan berpraktik di klinik swasta. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita bisa memaksimalkan restorasi komposit yang diperkuat dengan serat atau fiber reinforced composite. Saya yakin dokter sekalian sudah memiliki pengalaman, rumus, atau jurus cara mengatasi restorasi secara umum. Video ini saya buat sebagai referensi kiranya bermanfaat bagi dokter sejawat sekalian. Pertama-tama saya pengen tahu nih, mana klasifikasi kavitas yang dokter paling familiar? GV Black kah? Yaitu dengan kelas 1, 2, 3, 4. Klasifikasi menurut kedalaman kavitaskah seperti superficial, media, profunda, atau klasifikasi ICDAS dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau menurut klasifikasi GV Black, ini kasus kelas berapa ya dok? Seberapa sering dokter menemukan kasus karies yang tidak bisa diklasifikasikan dalam klasifikasi GV Black? Kalau pada kasus begini, dokter akan melakukan perawatan apa? Direct posterior kah? Onlay? Atau crown? Mungkin banyak dari kita akan setuju bahwa pada kasus kavitas yang besar, indirect restoration menjadi pilihan terbaik. Tapi kadang pasien memiliki pertimbangan biaya dan waktu yang kita tidak bisa intervensi. Sehingga dokter gigi harus mengambil keputusan yang sesuai dengan permintaan pasien. Setelah tentu saja kita menjelaskan kelebihan dan kekurangan sebuah perawatan. Lalu, apa sih yang perlu kita pertimbangkan setelahnya? Ya betul, yaitu kegagalan tambalan. Pada sebuah literatur yang dilakukan oleh Deacon pada tahun 2011, alasan utama kegagalan komposit adalah fraktur, lalu yang kedua adalah karies sekunder. Kemudian pada literatur yang lain menyebutkan bahwa tingkat kegagalan tumpatan kelas 2 setelah 7 tahun diketahui yaitu 14,9%. Dan hampir lebih dari setengahnya diakibatkan oleh fraktur komposit. Setelah mengetahui resiko yang mungkin terjadi pada restorasi dengan kavitas yang besar, maka kita memerlukan sebuah solusi untuk memperkuat tambalan. Salah satu caranya yaitu dengan fiber. Saya yakin banyak di antara dokter pernah mendengar komposit yang diperkuat oleh serat. Baik, mari kita pelajari lebih lanjut tentang bahan ini. Berikut sejarah singkat penggunaan fiber di kedokteran gigi. Yang pertama, pada tahun 1960 sampai 1970, fiber digunakan sebagai penguat gigi tiruan lepasan. Pada pertengahan 1980, terjadi peningkatan pesat penggunaan fiber di kedokteran gigi. Antara lain digunakan sebagai suprastruktur implan, penguat gigi tiruan cekat, sebagai bahan retensi orto, serta splinting. Pada tahun 2004, fiber digunakan sebagai penguat bahan tambal komposit. Lalu pada tahun 2015, dari banyaknya aplikasi klinis dapat dibuktikan efektivitas tambalan komposit dengan fiber.
Berikut merupakan sebagian produk fiber reinforced composite yang beredar di kedokteran gigi. Apa perbedaan dari bahan fiber reinforced tersebut? Berikut penjelasannya. Jenis fiber yang paling sering digunakan dalam kedokteran gigi adalah glass fiber dan polyethylene fiber, walaupun banyak jenis lain yang juga dimanfaatkan. Glass fiber merupakan jenis fiber yang sering digunakan yang terbuat dari E-glass. Fiber ini memiliki kekuatan bonding yang baik dengan matriks resin dan bahan silen. Tentu tergantung pada tipe glass fibernya, serta tipe matriks resin dan silannya. Jenis fiber lain yang juga umum digunakan adalah polyethylene. Bahan ini memiliki kekuatan impact yang baik, namun ikatannya dengan komposit dan akrilik menghasilkan kekuatan fleksural yang lebih lemah dibandingkan dengan fiber E-glass. Mari kita lihat pada ilustrasi ini. Ilustrasi ini menggambarkan bahan fiber Everstick yang ikatannya telah dipatenkan, yaitu Interpenetrating Polymer Network. GC mengembangkan bahan fiber E-glass yang diresapi dengan matriks komposit yaitu PMMA atau polymethyl metakrilat dan base GMA. Ikatan silang polimer dan linear polimer akan membentuk interpenetrating polymer network. Bagaimana sih interpenetrating polymer network ini bisa membantu memaksimalkan hasil tumpatan pada kavitas yang luas? Bahan fiber berfungsi memperkuat matriks komposit dengan cara memindahkan tekanan pengunyahan dari resin yang lebih lemah pada fiber yang lebih kuat. Teknologi ini bisa kita temukan pada FRX posterior. FRX posterior memiliki sifat fraktur resisten dan didesain untuk menghentikan rambatan retak, sehingga bila terjadi keretakan pada gigi yang menghasilkan crack, dapat diperbaiki dan tidak merusak gigi lebih parah. Crack dapat muncul sebagai akibat dari tekanan oklusal dan perlahan merambat melewati tumpatan dan struktur gigi di bawahnya. Berikut merupakan ilustrasi penambalan pasca perawatan endodontik secara konvensional dengan komposit dan dengan FRX posterior. Ketika FRX digunakan sebagai substruktur di bawah komposit konvensional, tidak hanya kekuatannya yang meningkat, namun juga pola fraktur. Jika terjadi keretakan akibat tekanan yang kuat, maka perjalanan frakturnya dapat dibelokkan menjauhi akar. Artinya, pada kasus ini, perbaikan restorasi masih mungkin dilakukan. Sedangkan pada penambalan komposit secara konvensional, bila terjadi keretakan akibat tekanan yang kuat, maka akan terjadi retakan pada tambalan yang diteruskan pada struktur gigi di bawahnya, sehingga akan sulit bagi operator untuk melakukan restorasi ulang. Bisa jadi pada gigi tersebut perlu dilakukan pencabutan. Lalu, penambahan fiber sebagai substruktur restorasi dapat meningkatkan adhesinya terhadap komposit dengan menambahkan retensi mekanis. Pada gambar terlihat batasan antara fiber dan komposit yang melekat di atas kekasaran permukaan fiber. Adhesi antara fiber dan konvensional komposit merupakan kunci keberhasilan teknik ini. Fiber dapat meminimalkan shrinkage. Bagaimana bisa? Karakteristik shrinkage pada fiber berbeda dengan komposit konvensional. Shrinkage merupakan masalah yang umum ditemukan pada komposit.
Dengan adanya adesi antara resin dan fiber yang disilain, arah fiber meminimalkan shrinkage pada bidang horizontal setelah diaplikasikan. Sebuah tes dilakukan untuk membandingkan kapasitas beban setelah 30 hari direndam dalam air, yaitu yang pertama 2 lapisan komposit, yaitu komposit FRX dan komposit konvensional, dibandingkan dengan restorasi yang ditumpat dengan komposit saja. Bisa kita lihat kombinasi FRX dengan komposit konvensional menunjukkan hasil resistensi fraktur yang lebih kuat dibandingkan dengan kavitas yang direstorasi dengan komposit konvensional saja. Baik, berikut video singkat cara aplikasi FRX oleh Dr. Javier Tapia. Selamat menikmati video ini. Dan selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang umum ditanyakan saat melakukan penambalan dengan FRX posterior. gonna find me up, she's gonna tell me. She's gonna fire me up, she's gonna tell me now. Sound.
Selain tumpatan kavitas besar, FRX posterior dapat digunakan pada kasus apa saja? FRX dapat digunakan sebagai bahan core build-up pada gigi anterior, juga core build-up pada restorasi posterior, di mana dokter bisa menambahkan konvensional komposit di atasnya. Lalu dokter bisa tutup dengan menggunakan indirect restorasi seperti crown, bridge, ataupun onlay. Mari kita lanjutkan dengan membahas pertanyaan yang sering muncul pada restorasi dengan menggunakan FRX. Pertanyaan yang umum ditanyakan adalah apakah FRX bisa digunakan sampai permukaan terluar tambalan? Jawabannya, tidak. Dengan ukurannya, fiber FRX posterior tidak memungkinkan untuk dipolish, sehingga perlu diberi lapisan komposit konvensional, termasuk rewalling pada bagian proksimal. Seberapa tebal sih lapisan komposit terluar yang diperlukan setelah pengaplikasian FRX? Jawabannya yaitu 1 sampai dengan 2 mm. Lapisan komposit di atas FRX harus memiliki ketebalan sekitar 1 sampai 2 mm. Apa sih formulasi yang berbeda yang ada pada FRX yang membuatnya tahan terhadap fraktur? Perbedaan utamanya terletak pada kandungan filler barium glass dan E-glass fiber yang telah disilanasi. Diameter FRX sebesar 17 mikromili dengan panjang 1-2 mm terikat kuat pada resin matriks di sekitarnya. Ukuran dan panjang dari fiber tersebut diharapkan mampu menahan tekanan mastikasi yang kuat. Lalu pertanyaan terakhir, berapa sih rekomendasi curing untuk FRX? FRX posterior adalah komposit yang translucent yang dapat di-curing sampai dengan kedalaman 4 mm. Dengan waktu curing bergantung pada alat light cure yang dokter miliki. Antara lain 20 detik untuk normal LED light cure dan 10 detik untuk high power LED. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai fiber reinforced composite sebagai alternatif untuk memaksimalkan restorasi pada kavitas yang luas. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat dan silakan komen pengalaman dokter menggunakan FRX atau pertanyaan yang ingin dokter ajukan.